Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ridwan SP, guru di SMK Negeri 1 Sangkuliran, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus sebagai mahasiswa program studi Pendidikan Profesi Guru Angkatan 3 di Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2021. Kali ini akan mempersembahkan video pembelajaran berbasis project based learning. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di masa pandemi ini, ya, kita ketahui bahwa COVID-19 masih menyebar di sekeliling kita, dan kita sangat bersyukur masih diberi kesehatan dan juga tetap berusaha menjaga yang namanya protokol kesehatan jangan sampai lengah supaya kita tetap terhindar dari virus corona. Sebelumnya Anda semua, kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Silakan Ketua kelas bisa memimpin. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, supaya berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ketua kelas. Sama-sama. Oke, anak-anak semua, jadi Bapak absen dulu. Ya, siapa yang tidak hadir, Bapak lihat di layar ini semuanya hadir ya, alhamdulillah. Ya, juga anak-anak semua mengisi absensi di link yang sudah Bapak share di grup WhatsApp kita. Ya. Kemudian anak-anak semua, untuk membakar rasa semangat kalian ya dalam mengikuti pembelajaran Bapak hari ini, silakan kalian menghayati lagu wajib nasional berikut ini. Oke, Anda semua, apakah sudah siap belajar? Siap. Oke, sudah siap ya. Jadi Bapak memberikan tugas, silakan kalian membrowsing di HP Android masing-masing. Silakan membrowsing berita terupdate tentang penanaman tanaman jeruk. Silakan. Oke, Anda semua sudah selesai? Sudah selesai ya. Silakan siapa yang bisa menjelaskan atau menyimpulkan hasil bacaan atau hasil browsing yang sudah dibaca. Silakan, siapa? Oke, Ananda Dia. Hasil browsing saya itu berasal dari artikel yang diposting oleh Tanihub pada tanggal 24 September 2021 yang berjudul Mengenal dan Mengetahui Cara Memilih Jeruk Santang Madu. Jeruk santang madu adalah jenis jeruk dari Cina dengan rasa yang manis dan aroma yang menggoda. Dalam satu dekade terakhir,
jeruk ini juga menjadi suatu pilihan populer untuk budidaya tanaman. Selama 10 tahun terakhir, tanaman ini juga menjadi terkenal di dunia agribisnis karena mudah tumbuh, waktu yang dibutuhkan bibit untuk menghasilkan buah bervariasi, ada yang 6 bulan, 1 tahun, hingga 2 tahun. Jeruk ini juga mudah dibudidayakan, tidak hanya di kebun, juga dapat ditanam di pot rumah. Sekian. Iya. Betul sekali ya yang disampaikan teman kita. Nah, itulah Anda semua berdasarkan pembelajaran yang akan kita lalui untuk hari ini, yaitu tentang penanaman. Tanaman jeruk santan madu. Berdasarkan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu mengenai penanaman, kita sudah memahami minggu lalu itu tentang pola tanam, ya, tentang lubang tanam, dan juga tentang teknik penanaman. Pada kesempatan kali ini, karena kalian sudah memahami tentang materi penanaman, ya, makanya silakan siapa yang masih mengingat, Bapak tanya, ya, silakan siapa yang bisa menjelaskan mengapa sebelum penanaman itu harus kita membuat lubang tanam dulu. Oke, silakan Ananda Sahlan. Lubang tanaman merupakan tempat tumbuhnya benih dan bibit. Lubang tanam merupakan ruang tumbuh perakaran tanaman, sehingga tanaman bisa berdiri, tumbuh, dan berkembang. Ya, betul sekali ya. Kemudian Bapak tanya lagi, apa fungsi dari lubang tanam pada proses penanaman? Yang pertama, yaitu mempermudah proses penanaman. Yang kedua, merupakan tempat yang disediakan bagi akar tanaman. Yang ketiga, menyediakan lingkungan perakaran yang baik untuk tanaman agar dapat mencakupi kebutuhan unsur hara tanaman. Sangat bagus ya disampaikan tadi bahwa fungsi lubang tanam itu sangat penting untuk proses penanaman. Oke, Anda semua, sebelum Bapak memberikan tugas, ya, tugas proyek, Bapak mau sampaikan dulu ya tentang kompetensi yang harus kalian capai pada kesempatan kali ini, yaitu kalian harus bisa melaksanakan penanaman tanaman, dalam hal ini nanti bibit tanaman jeruk. Ya. Nah, dalam melaksanakan penanaman tanaman jeruk nanti, ya, kalian harus bisa, ya, yang pertama menentukan pola tanam, yang kedua membuat lubang tanam, kemudian menghitung jumlah populasi tanaman, dan melakukan penanaman itu sendiri. Nah, tapi dalam pertemuan kita kali ini, itu hanya nanti kita melakukan pembuatan lubang tanam. Untuk menghitung jumlah populasi dan melakukan penanaman nanti di minggu berikutnya kita lakukan. Tapi untuk pertemuan kali ini, itu hanya membuat lubang tanam. Nah, dalam membuat lubang tanam Anda semua, jadi sebelumnya kalian harus bisa memahami yang namanya teknik pembuatan lubang tanam yang baik. Kemudian setelah kalian memahami teknik pembuatan itu, kalian mempraktikkan atau melakukan pembuatan lubang tanam. Bagaimana caranya? Nah, ini. Yang pertama, Bapak nanti memberikan tayangan video ya tentang contoh pembuatan lubang tanam, dan kita juga nanti tanya jawab. Nah, kemudian nanti kalian dapat memahami bagaimana teknik membuat lubang tanam dengan benar, ya. Kemudian setelah kalian memahami dari video YouTube tersebut, kalian langsung mempraktikkannya, ya, sehingga kalian dapat melakukan pembuatan lubang tanam dengan tepat. Oke, Anda semua, untuk lebih memahamkan diri kalian tentang pembuatan lubang tanam ini, ya silakan amati gambar yang Bapak perlihatkan ini. Apa sebenarnya yang ada di gambar ini? Apa yang kalian bisa pikirkan dari gambar yang kalian lihat? Ya, silakan Ananda Said. Berdasarkan gambar di atas, saya dapat mengamati, saya melihat bahwa tanaman yang masih muda sudah roboh, dan gambar yang satunya terlihat tanaman yang masih muda batangnya membusuk.
apakah yang menyebabkan? Itu ya, betul ya. Dikatakan Said tadi ya bahwa di sini ada tanaman yang roboh, kemudian ada juga tanaman yang busuk akarnya sampai batangnya. Apa sih yang menyebabkan itu ya? Ada yang bisa menjelaskan? Karena menurut saya Pak, kemungkinan tanaman yang masih muda sudah roboh itu karena lubang tanamannya terlalu dangkal. Sedangkan tanaman muda yang busuk batangnya itu disebabkan lubang tanamnya terlalu dalam. Iya, betul ya yang dikatakan teman kita Ilham ya. Anda semua, jadi berdasarkan gambar ini ya, kalian sudah tahu bahwa lubang tanam pun itu nanti berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi sehingga kali ini Bapak memberikan tugas proyek ya, tugas proyek yaitu kalian membuat lubang tanam yang baik dan benar, yang sesuai prosedur yang benar di lahan sekolah kita yang sudah kita persiapkan di minggu yang lalu untuk menanam bibit jeruk yang sudah kita bibitkan. Dan juga amanah dari kepala sekolah, lahan tersebut yang sudah kita siapkan beberapa minggu yang lalu, itu ditanami tanaman jeruk. Itulah tugas proyek kalian untuk hari ini. Nah, kemudian Anda semua, jadi sebelum kalian melaksanakan tugas proyek yang Bapak berikan, jadi Bapak tanya dulu nih, ya, apakah kalian sudah paham betul ya dengan proses pembuatan lubang tanam yang baik dan benar? Silakan dijawab ya. Alat-alat dan bahan apa saja sih yang dibutuhkan dalam proses pembuatan lubang tanam? Siapa yang bisa jawab? Alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama cangkul untuk menggali tanah, dan yang kedua dodos untuk menggali tanah dan merapikan tanah, dan yang ketiga meteran untuk mengukur, yaitu mengukur diameter dan kedalaman tanah. Yang kelima, yang keempat yaitu ajir untuk menandai bahwa di situ ada lubang tanam. Yang kelima, linggis digunakan untuk mengambil batu jika ada. Sangat benar ya yang dikatakan teman kita ya, Dian ya. Kemudian Bapak tanya lagi nih, bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan dalam proses pembuatan lubang tanam yang baik dan benar? Ya, silakan. Saya. Langkah-langkah yang pertama, menentukan titik as pada lahan. 2. Mengukur jarak tanam atau titel tanam. 3. Menggali lubang dengan diameter dan kedalaman disesuaikan dengan diameter polybag dan tinggi polybag. 4. Tanah topsoil dan subsoil dipisah. Sisi kanan topsoil dan sisi kiri tanah subsoil. Dan yang terakhir, yang kelima, diberi ajir diisi lubang sebagai tanda. Iya, betul sekali ya. Berarti Ananda Said sudah paham betul ya alur atau prosedur langkah-langkah yang dilakukan pada saat proses pembuatan. Mulai dari menentukan diameter dan kedalaman lubang, menggali diameter dan kedalaman lubang, ya sampai kita memisahkan nanti yang mana tanah topsoil dan subsoil ya nanti dipakai untuk proses penanaman nanti. Kemudian sampai nanti mengembalikan ajir atau titik tanam sebagai tanda bahwa titik itu sudah dibuatkan lubang tanam. Sangat bagus sekali. Ya. Karena Anda semua sudah paham ya tentang bagaimana proses pembuatan lubang tanam mulai dari alat dan bahannya, kemudian langkah-langkahnya, sehingga Bapak sudah merasa yakin bahwa Bapak ingin berikan tugas proyek kepada kalian semua. Berarti sudah sangat mudah kalian untuk melakukannya. Jadi Anda semua, tugas proyek yang Bapak berikan ini kalian kerjakan secara berkelompok ya seperti kelompok minggu lalu ya. Ada 2 kelompok ya. Ini kelompok pertama Ilham dan Dian, yang kedua yaitu Said dan Sahlan. Ya,
silakan dikerjakan secara berkelompok, secara mandiri, ya, karena ini kita masih pandemi, tidak bisa bertatap muka, jadi Bapak berikan tugas proyek ini secara mandiri ya, berkelompok. Nah, kemudian Anda semua, jadi silakan dalam berpraktik nanti, ya silakan tetap jaga jarak, tetap protokol kesehatannya dijaga ya. Sebelum kalian Bapak tugaskan keluar ke lahan sekolah kita untuk melakukan tugas proyek, nah silakan melihat video yang Bapak tampilkan ini sebagai referensi kalian dalam membuat lubang tanam yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Selamat siang. Kali ini Bapak akan memvideokan mengenai pembuatan lubang tanam. Dalam hal ini pembuatan lubang tanam pada tanaman jeruk santan madu. Sebelum kita membuat lubang tanam, kita harus memperhatikan beberapa aspek. Di sini, lokasi sini itu sudah sudah ditentukan titik tanamnya, ya. Sudah ditentukan titik tanamnya, yang mana tanaman jeruk ini itu berjarak tanam 2 meter kali 2 meter, panjang 2 meter dan lebar 2 meter. Sehingga di lokasi ini sudah dipasang titik tanam. Kemudian alat-alat yang digunakan dalam pembuatan lubang tanam itu ada beberapa alat. Yang pertama ini meteran. Meteran nanti mengukur lebar dan kedalaman lubang tanam. Kemudian ini ada cangkul. Cangkul ini untuk menggali lubang. Kemudian ini namanya dodos untuk menggali lubang juga dan meratakan sisi-sisi lubang. Kemudian ada nanti kayu pendek yang sudah diukur 50 cm yang nanti akan dipakai untuk mengukur lebar dari lubang tanam dan kedalaman lubang tanam. Jadi kalau umur tanaman itu 1 tahun ke bawah, itu lebar lubang tanam itu minimal 50 cm. Kemudian kalau umur tanaman 2 tahun, 1,5 tahun ke atas, lebar lubang tanam minimal 100 cm. Setelah ini kita membuat lubang tanam. Sebelumnya ini yang namanya ajir yang menjadi titik tengah dari lubang yang akan kita buat. Demikian sedikit penjelasan dari Bapak. Langsung kita buat lubang tanamnya. Lubang tanam yang akan kita buat itu lebarnya 50 cm dan kedalaman 50 cm. Jadi Bapak sudah buat kayu yang panjangnya 50 cm yang digunakan nanti untuk mengukur lebar dan kedalaman lubang tanam. Oke, anak-anak semua, kita mulai proses pembuatan lubang tanamnya. Pertama-tama kita garis dulu ya area yang akan dibuat lubang tanamnya dari kayu tadi ini. Jadi ajir ini berada di tengah dari kayu yang sudah kita ukur 50 cm. Ini kita tandai, kemudian sini kita bawa tengah-tengah lagi ya, ditengahkan kayunya, tolong dibantu. Nah, jangan miring, harus lurus. Ya, kita garis. Kemudian sebelah sini lagi miring. Kemudian sini lagi. Kemudian terakhir di sisi sini. Nah, inilah panjangnya, lebarnya ini 50 cm yang akan kita nanti gali. Di kedalamannya juga nanti kita ukur pakai 50 cm. Sekarang kita gali. Ini pengendalian dari
pinggir-pinggirnya dulu, yang batas itu kita bentuk dulu menjadi segi 4. Jadi proses penggalian lubang itu dimulai dari tepinya dulu supaya membentuk segi 4. Nanti setelah itu kita dalamkan pakai cangkul, kemudian dibantu dengan alat dados ini untuk merapikan pinggir dinding lubang tanam. Kemudian tanah topsoil, anak-anakku semua. Tanah topsoil itu berada di atas, ya paling atas, yang warnanya itu agak kehitam-hitaman, ya, kehitam-hitaman. Nah, nanti tanah topsoil ini itu berada di kedalaman 3/4 dari atas permukaan tanah. Jadi topsoil ini kita gali, kita tempatkan di sebelah sisi kanan kita, sebelah kanan kita. Nah, nanti di bawah tanah topsoil ini itu berwarna agak kecoklatan. Itu yang namanya tanah subsoil. Tanah subsoil itu nanti kita gali, kita angkat ke atas, kita tempatkan di sisi sebelah kiri. Kita lihat teman kita. Jadi anak-anak semua, ini sudah kita lihat tanah ini sudah berwarna coklat. Berarti ini menandakan tanah ini jenisnya subsoil. Nah, ini tanah kurang subur. Nah, tanah kurang subur ini atau subsoil digali, disimpan di sisi kiri kita, di sisi kiri kita. Oke, kita ukur dulu. Pas ya, pas 50 cm. Jadi kedalaman 50 cm dan diameter 50 cm juga. Jadi anak-anakku semua, pembuatan lubang tanam sudah selesai dengan diameter lubang dan kedalaman lubang sepanjang 50 cm dan siap untuk ditanam. Biasanya lubang tanam ini biasanya didiamkan dulu selama minimal 2 minggu, maksimal 1 bulan, supaya kadar oksigen dalam tanah itu kembali normal dan juga pH tanah bisa normal kembali. Itulah teknik pembuatan lubang tanam pada video kali ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Ananda semua sudah melihat video pembuatan lubang tanam yang Bapak lihatkan. Jadi mungkin anak-anakku sudah melihat video tadi itu sudah bersemangat untuk cepat-cepat menyelesaikan tugas proyek yang Bapak berikan ya. Sudah paham betul bagaimana langkah-langkahnya. Jadi Bapak harap nanti pada saat mengerjakan tugas proyek pembuatan lubang tanam ini bisa bisa berjalan dengan baik, kemudian bisa betul-betul sesuai dengan prosedur ya tentang pembuatan lubang tanam yang baik dan benar. Oke, Anda semua. Jadi kita bersepakat dulu ya dalam melakukan praktek menyelesaikan tugas proyek. Jadi Bapak beri waktu selama 60 menit ya, 60 menit. Nah, silakan ke lahan sekolah kita ya, tetap memakai alat K3 yang lengkap karena kalian nanti bersentuhan dengan alat-alat yang tajam dan juga tetap memakai protokol kesehatan yang ketat. Nah, Bapak beri waktu 60 menit ya, secara berkelompok menyelesaikan tugas secara mandiri. Nah, kemudian setelah ini Bapak tutup Zoom-nya dulu, nanti setelah kalian
melakukan praktek, menyelesaikan tugas proyek, silakan menghubungi Bapak jika sudah selesai. Sebelum 60 menit, silakan kita masuk ke Zoom kembali ya, untuk melihat hasil proyek yang kalian lakukan. Kemudian kita tutup pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan Anda semua mengerjakan tugas proyek. Oke, Anda semua, karena ini sudah 60 menit berlalu, Bapak rasa kalian sudah mengerjakan tugas proyek yang sudah Bapak berikan tentang pembuatan lubang tanam bibit tanaman jeruk. Silakan dari kelompok 1 menampilkan video praktik atau proyek yang telah dilakukan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Ilham dengan teman saya Dian. Kami akan melaksanakan proyek yang diberikan kepada Pak Ridwan, yaitu mengenai proses pembuatan lubang tanam pada bibit tanaman jeruk. Alat-alat yang kami gunakan yaitu cangkul, gunanya untuk menggali lubang tanam. Dan di sini juga ada dodos, gunanya untuk merapikan dinding lubang tanam dan mendalamkan lubang tanam. Dan ada juga meteran untuk mengukur diameter lubang tanam dan kedalaman lubang tanam. Dan di sini juga ada kayu yang panjangnya 50 cm untuk membantu mengukur kedalaman dan diameter lubang tanam. Dan patuk topsoil dan subsoil gunanya untuk mengingat mana tanah yang subsoil dan mana tanah yang topsoil pada saat proses penanaman nanti. Jadi bibit yang akan ditanami nanti berusia 1,5 tahun yang menggunakan polybag besar berdiameter 30 cm dan tinggi 50 cm, sehingga lubang tanam pun menyesuaikan pada besarnya polybag. Proses penggalian lubang tanam sudah selesai. Selanjutnya kita uji kebenarannya, apakah benar 50 cm kedalaman. Jadi sebelum kita meninggalkan lokasi, kita akan memberi tanda pada tanah topsoil dan tanah subsoil agar tidak lupa pada saat penanaman nanti. Demikian proses pembuatan lubang tanam yang akan kita tanami pada bibit tanaman jeruk. Dan lubang tanam ini akan kita diamkan minimal selama 2 minggu dan maksimal selama 1 bulan untuk mengembalikan kadar oksigen dan pH tanah. Demikianlah tugas proyek dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anda semua, itu tadi ya, video hasil proyek dari kelompok 1 sangat bagus ya, sangat bagus sekali sesuai dengan alur atau prosedur tentang pembuatan lubang tanam yang baik dan benar. Kita beri aplaus kepada kelompok 1. Bapak mau melihat ya, sedikit menanya kepada kelompok 1 ya, mengapa diameter lubang tanam dari kelompok 1 itu
itu lebih besar dibanding lebar polybagnya. Ya, silakan. Pada praktik kelompok kami, diameter lubang kami tambah 10 cm di sisi kanan dan 10 cm di sisi kiri, supaya bibit yang akan dimasukkan ke dalam lubang tidak sesat. Kemudian dari kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggota 2 orang, saya sendiri dan teman saya Alan. Kami di sini akan melaksanakan tugas proyek yang diberikan oleh Bapak Ridwan mengenai proses pembuatan lubang tanam untuk bibit tanaman jeruk. Adapun alat-alat yang digunakan untuk melubangi lubang tanam yaitu ada cangkul gunanya untuk melubangi lubang tanam, dan juga ada dodos gunanya untuk merapikan dinding-dinding tanam dan mendalamkan lubang tanam. Dan juga ada meteran gunanya untuk mengukur kedalaman lubang tanam dan diameter lubang tanam. Dan juga ada kayu berukuran 50 cm gunanya untuk membantu mengukur kedalaman lubang tanam dan diameter lubang tanam. Dan juga ada patok subsoil dan topsoil gunanya nanti untuk mengingatkan pada saat proses penanaman bibit tanaman jeruk. Adapun bibit yang akan ditanam nanti berusia 1,5 tahun yang menggunakan polybag besar berdiameter 30 cm dan ketinggian 50 cm, sehingga diameter dan kedalaman lubang tanam mengikuti pada besarnya polybag. Sebelum kita meninggalkan tempat lokasi, kita kasih tanda patok yang mana tanah topsoil dan yang mana tanah subsoil. Tujuannya supaya kita ketika menanam tidak salah. Kemudian kita kembalikan lagi ajarnya ke titik tanam. Demikian tugas proyek pembuatan lubang tanam tanaman jeruk dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anda semua itu dari video ya, dari tugas proyek yang dikerjakan kelompok 2. Nah, Bapak lihat sangat bagus sekali juga ya video yang Bapak lihat dari kelompok 2. Bapak tanya dulu. Bapak lihat tadi itu ada apa namanya di lubang tanam itu lubang yang bagian bawah itu Bapak lihat terlalu lebar ya dibanding atas. Itu maksudnya seperti apa? Mengapa kami menambah lebar diameter bagian bawah? Tujuannya supaya akar tanaman lebih mudah menyebar.
Iya, betul sekali ya. Ya, kelompok 2 sengaja melebarkan bagian bawah ya itu supaya akar lebih leluasa nanti untuk bergerak menyebar. Sangat bagus sekali. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, Ananda semua, berdasarkan tugas proyek yang kalian kerjakan, apa sih yang kalian bisa dapatkan? Apa sih yang berkesan ya, yang kalian dapatkan? Pengalaman yang kami dapat dari proyek kelompok 1 yaitu kami dapat membuat lubang tanam yang baik dan benar. Kami juga berinovasi untuk menambah lebar diameter lubang atas karena supaya bibit yang akan dimasukkan ke lubang tidak sesak dan tidak merusak akar. Dan ternyata Bapak membenarkan. Itu pengalaman ya, pengalaman proyek dikerjakan dari kelompok 1. Sangat bagus sekali ya, pengalaman proyek yang dikerjakan dari aplaus untuk kelompok 1. Kemudian silakan dari kelompok 2. Pengalaman yang kami dapatkan pada proyek kali ini yaitu kami dapat membuat lubang tanam sesuai prosedur. Dan kami juga berinovasi untuk menambah lebar diameter lubang bawah supaya agar lebih mudah menyebar. Dan ternyata Bapak juga membenarkan. Iya, sangat bagus ya. Beri aplaus untuk kelompok 2. Nilainya nanti tinggal lihat saja di Bapak share nanti di WhatsApp kita ya. Menilai kelompok 2 dan berapa nilai kelompok 1 untuk tugas proyek ini. Nah, kemudian Bapak menugaskan kepada kalian untuk membuat laporan, ya, laporan manual, mulai dari proses perencanaan, ya, pembuatan lubang tanam sampai evaluasi. Ya, silakan kalian buat laporannya pada tugas proyek ini. Yaitu kalian kumpulkan tugas ini itu minggu depan ya, minggu depan melalui email Bapak. Nanti Bapak share email Bapak di grup WhatsApp kita. Itulah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya, saya rasa Anda semua sudah paham, sudah mengerti ya bagaimana prosedur pembuatan lubang tanam yang baik dan tepat. Sebelum kita mengakhiri ya pembelajaran kita untuk kali ini, silakan dari Ananda menyimpulkan hasil pembelajaran yang sudah kita lalui. Silakan Ananda Said. Pada pembelajaran hari ini, dari pertama sampai akhir, saya dapat menyimpulkan bahwa ada 3 poin. Yang pertama, tanah topsoil dan subsoil harus dipisahkan. Karena kenapa? Tanah topsoil masih banyak unsur haranya untuk nanti dimasukkan kembali pada saat penanaman. 2, diameter lubang tanam bagian atas ditambah sedikit lebarnya. Tujuannya supaya pada saat memasukkan bibit tidak sesak dan tidak merusak akar. Dan poin yang terakhir, diameter lubang tanam bagian bawah boleh ditambah lebarnya. Tujuannya supaya akar lebih mudah menyebar. Ya, sangat bagus kesimpulan yang disampaikan oleh teman kita Said ya. Demikian ya pelajaran untuk kita kali ini anak-anak semua. Jadi Bapak rasa bahwa kalian sudah memahami semua. Pembelajaran kita minggu depan itu tetap di pembuatan lubang tanam, tapi medianya itu adalah benih atau biji. Jadi bagaimana membuat lubang tanam yang bibitnya itu berupa biji atau benih. Bagaimana kita pelajari minggu depan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Bapak akhiri. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.